Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, begitu pula nikmatnya sunnah. Sekali lagi, ini adalah sebuah nikmat yang senantiasa kita syukuri dan senantiasa kita jaga. Pada kesempatan sore ini kita akan bawakan Diktat Ahkamun Nisa, catatan hukum-hukum seputar fikih khusus wanita, di mana tema kita sore ini adalah hukum berhias dan perhiasan bagi wanita. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya anjuran wanita supaya berhias ini banyak disebutkan di dalam sejarah ataupun athar, di mana Rasulullah SAW beliau ketika menikah, istri beliau dirias. Oleh karena itu hendaknya sebagai wanita muslimah mengetahui mana yang dibolehkan dan juga mana yang tidak dibolehkan. Seorang wanita yang berhias untuk suami, dia bisa mengenakan wewangian untuk suaminya, membersihkan rumah dan ruangannya, mengatur segala urusan dia sendiri, dan juga menyambut kedatangan suami dengan senyuman yang mengambang, membasahi emosi suami dengan sambutan dan tutur kata yang manis. Maka hendaklah segala kelitiannya dihilangkan dengan kasih sayang dan perilaku yang baik. Hendaknya seorang wanita atau seorang istri menciptakan suasana yang tenang untuknya ketika ia beristirahat, mempersiapkan segala sesuatunya saat pulang dan jaga saat hendak pergi. Baik dilakukan istri sendiri maupun dengan bantuan yang lain. Pada dasarnya, hal semacam ini seorang wanita yang salehah, disebutkan Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah istri yang salehah.
Sifat-sifat istri salehah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, penting bagi seorang istri mempelajari dan juga berusaha mengamalkan hal tersebut. Dahulu ketika seorang istri tidak bersolek untuk suaminya, maka bisa diketahui wanita tersebut dalam keadaan muram, dalam keadaan sedih, berduka. Di antaranya apa yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari di mana Salman Al-Farisi adalah saudara Abu Darda. Karena Allah, jadi bersaudarakan dengan Abu Darda. Salman berkunjung kepada Abu Darda. Qadarullah, Abu Darda tidak dijumpai. Yang ada hanyalah istrinya. Istrinya pun tampak semrawut. Maka Ummu Darda ini menjelaskan bahwasanya Abu Darda tidak lagi menghendaki dunia. Artinya tidak lagi mendekat dengan istrinya. Oleh karena itu istrinya tampak tidak memperhatikan dirinya. Dari situlah Salman Al-Farisi kemudian meluruskan pemahaman Abu Darda bahwa setiap segala sesuatu itu memiliki haknya. Termasuk istri memiliki hak untuk dicampuri dan lain sebagainya. Syahid pembahasan kita di mana wanita itu dianjurkan supaya berhias untuk suaminya. Hal ini juga dibawakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri di dalam kitabnya yang telah diterjemahkan yaitu Keluarga Sakinah. Dan juga tulisan-tulisan ulama yang lain yang sangat banyak yang menjelaskan tentang itu. Kemudian hukum terkait perhiasan wanita. Di sini saya bawakan apa yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yaitu sunnah-sunnah fitrah yang harus diketahui seorang wanita. Al-fitratu hamsun. Fitrah itu ada 5. Al-hitanu. Yang pertama adalah khitan. Khitan bagi laki-laki wajib hukumnya. Adapun bagi wanita adalah mustahab. Wal istidadu wa qasus syarib wa taqlimul atfar wa natful abatil. Di antara sunnah fitrah ini supaya seorang wanita setelah tahu fitrah 5 ini, di antaranya khitan, kemudian juga mencabut bulu ketiak, bagi laki-laki memendekkan kumis, kemudian juga mencukur memotong kuku dan juga mencabuti atau mencukur bulu kemaluan, mencabuti ini adalah bulu ketiak. Ini adalah sunnah-sunnah yang harus dilakukan, termasuk terkait dengan wanita selain dengan mencukur kumis. Ini hendaknya dilakukan. Seorang wanita dituntut untuk melaksanakan sunnah fitrah yang khusus dan sesuai untuknya, seperti memotong dan memelihara kuku. Memotong kuku merupakan sunnah berdasarkan ijma' ulama, karena termasuk sunnah fitrah yang disebutkan dalam hadis, dan karena memotongnya merupakan bagian dari kebersihan dan juga kebaikan. Sedangkan membiarkan kuku panjang tidak bermanfaat sama sekali, bahkan menyerupai binatang buas.
Di bawah kuku juga terdapat kotoran yang dapat menghalangi masuknya air ke dalam kuku tersebut. Sebagian muslimah memanjangkan kuku karena mengikuti orang-orang kafir yang bodoh terhadap sunnah. Maka ini tidak boleh. Meskipun mungkin salah satu jarinya ada jari telunjuk ataupun jempolnya, kita tidak menghukumi yang hadir, akan tetapi hendaknya ini sebagai pembelajaran kita dan supaya kita taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Disunahkan bagi seorang wanita juga untuk menghilangkan bulu ketiak. Ya, ini. Dan kemaluan sebagaimana pengamalan terhadap hadis tentang hal tersebut. Juga karena merupakan bagian daripada upaya mempercantik diri. Yang lebih baik hendaknya hal tersebut dilakukan setiap pekan atau setidak-tidaknya ya tidak lebih dari 40 hari. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini supaya diperhatikan. Kemudian terkait rambut, kemudian kepala, kemudian alis, kemudian pacar, maksudnya untuk kuku, kemudian juga semir rambut. Perlu diketahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna, mengatur dari atas sampai bawah. Kita lihat bagaimana seseorang bersikap terhadap rambutnya, ini diatur di dalam agama kita. Begitu pula sampai pada yang paling bawah, sendal kita, itu juga diatur di dalam agama kita. Tidak boleh seseorang pakai sandal selain ataupun salah satu saja, ya. Sandalnya tidak ada, kemudian dia berjalan 10 meter, satu dikasih sandal, satu tidak, ya Pak, cancik, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Jadi Islam ini mengajarkan secara sempurna. Hal-hal yang diperintahkan dan dilarang bagi wanita berkenaan dengan rambut, ya, kepala, alis, dan hukum memberi pacar dan menyemir rambut. Yang pertama, seorang wanita diperintahkan memanjangkan rambut dan diharamkan menggundulnya kecuali karena alasan darurat. Asalnya wanita itu disuruh memanjangkan rambutnya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, mufti kerajaan Saudi berkata, adapun rambut kepala wanita tidak boleh dicukur. Ya, tidak boleh dicukur gundul. Berdasarkan riwayat dari Imam Nasai di dalam sunannya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dan juga riwayat Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Ikrimah. Mereka berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita menggundul kepalanya. Ini tidak boleh kalau tidak ada udzur. Sebuah larangan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keharaman selama belum ada dalil yang menyelisihinya. Jadi hukumnya tidak boleh. Oleh karena itu, Mullah Ali Qari rahimahullah dalam Mirqah Syarhul Miskah menyebutkan alasan mengenai hadis di atas, hal ini dikarenakan kepang rambut bagi wanita seperti jenggot bagi laki-laki. Ya, dipandang dari aspek keadaan dan juga keindahan. Tidak boleh dipotong. Adapun memotong rambut kepala wanita, jika dilakukan karena adanya kebutuhan selain berhias, seperti ia tidak mampu merawatnya atau rambut itu terlalu panjang, ya mungkin satu pinggul, dan sulit atau menyulitkan bagi dirinya, maka tidak mengapa ia memotong rambut tersebut, ya sesuai kebutuhan. Hal ini sebagaimana dilakukan sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam
setelah kewafatannya beliau, karena istri beliau tidak lagi berhias dan tidak butuh memanjangkan rambut mereka. Akan tetapi jika tujuannya memotong rambut untuk menyerupai wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik, untuk menyerupai laki-laki, mungkin dipotong ya, dengan potongan gaya laki-laki, maka hal ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Berdasarkan adanya larangan menyerupai orang-orang kafir secara umum dan larangan seorang wanita menyerupai laki-laki. Adapun jika niat memotong rambut adalah untuk berhias, ini juga yang zahir tidak diperbolehkan. Maunya dipotong pendek, ya, menyerupai laki-laki. Meskipun untuk berhias, ini tidak boleh. Dalam Adwaul Bayan, Syekh Muhammad As-Sangkiti rahimahullah, beliau berkata, kebiasaan di beberapa negeri yaitu seorang wanita memotong pendek rambutnya hingga mendekati pangkal rambut merupakan kebiasaan orang-orang Eropa. Hal ini menyelisih kebiasaan yang dilakukan oleh para wanita muslim dan wanita Arab sebelum datangnya Islam. Hal tersebut merupakan penyimpangan dalam agama, akhlak, sikap, dan juga lainnya yang banyak terjadi. Kemudian beliau menjawab tentang hadis berikut ini, anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam inama yahudna min ru'usahunna hatta takuna kal wafrah. Istri-istri Nabi memotong rambut kepala sampai batas daun telinga seperti wafrah. Beliau berkata, maksud hadis tersebut, istri-istri Nabi memendekkan rambut kepala setelah wafat Nabi SAW karena mereka berhias tatkala Nabi masih hidup sehingga mereka memanjangkan rambut. Adapun setelah Nabi SAW wafat, ada hukum khusus bagi mereka yang tidak berlaku untuk wanita lain, yaitu mereka mempunyai larangan menikah lagi setelah sepeninggal Nabi SAW. Ini alasan yang tidak sama dengan hukumnya wanita-wanita yang lain. Kalau wanita-wanita lain ketika suaminya menikah masih diizinkan menikah. Tapi kalau Rasulullah sudah meninggal, istri-istri beliau tidak boleh menikah lagi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Inna dzalikum kana indallahi azima." Tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh menikahi istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sungguh perbuatan itu amat besar dosanya di sisi Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 53. Ini di mana Ummul Mukminin, istri-istri Nabi adalah ibu dari orang-orang beriman. Dia tidak boleh dinikahi. Oleh karena itu ketika perang seperti perang Jamal dan lain sebagainya, maka orang-orang Khawarij mereka memprotes perkara ini. Ketika mereka menjadikan tawanan-tawanan umumnya perang, akan tetapi dengan istri-istri Rasulullah, dengan pasukan kaum muslimin, mereka tidak boleh melakukan hal itu. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, kalian tidak boleh untuk mengambil tawanan-tawanan dari istri-istri Rasulullah SAW karena mereka adalah ummul mukminin. Mereka sebagian menerima dari
apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Terputusnya harapan untuk menikah dengan laki-laki kadang menjadi sebab diperbolehkannya rukhsah, penghalalan terhadap sesuatu berkenaan dengan perhiasan yang tidak dihalalkan tanpa adanya sebab tersebut. Ya. Seorang wanita dianjurkan menjaga dan mengucir atau mengepang rambut menjadi beberapa kucir atau kepang. Tidak diperbolehkan untuk menggelungnya di atas kepala. Ini sering kita saksikan, ya, bukan lagi orang-orang awamnya, tapi orang-orang yang sudah mengaji banyak tidak memahami perkara ini. Jadi mereka mengucir rambut itu agak di atas sehingga apa? Ketika dipakai jilbab itu kelihatan tonjolan-tonjolan dari kucir-kucir rambut tersebut. Ini adalah sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan. Di mana Rasulullah SAW beliau menyebutkan an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribunaha biha nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilati la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Nabi SAW beliau bersabda, dua golongan penghuni neraka yang saya belum pernah melihatnya, yaitu satu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambui manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka itu miring dan memiringkan atau berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga, juga tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini larangan menggelung rambut itu di atas. Ya ummahat, hendaknya kebiasaan ini ditinggalkan. Meskipun tertutup jilbab, meskipun tertutup rukuh, maka tidak boleh. Kalau dia hendak mengucir, maka kucirlah di bawah, sehingga tidak ada tonjolan di dalam kepala tersebut. Selain dilarang menggundul kepala atau memendekkan rambut tanpa adanya kebutuhan, wanita muslimah juga dilarang menyambung rambut dengan rambut lain karena perbuatan itu mengandung unsur penipuan. Ini tidak boleh. Oleh karena itu dalam Sahihain disebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat al-wasilah dan al-mustausilah. Yang dimaksud dengan al-wasilah adalah wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut lain. Adapun al-mustausilah adalah wanita yang disambung rambutnya. Ini tidak boleh. Termasuk dalam kategori menyambung rambut adalah masuk memakai wig. Ini wig ngertos mboten, Pak? Ummahat tahu wig? Tahu ya? Insyaallah tahu. Yaitu rambut palsu. Sebagaimana yang sudah terkenal di zaman ini. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya, Muawiyah rahimahullah, beliau berkhutbah di atas mimbar sambil memegang seikat rambut seraya berkata, kenapa istri-istri kalian menjadikan di kepala mereka seperti ini? Sungguh saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sa'ran min sya'ri ghairiha illa kana zura. Tidaklah seorang wanita yang masang di kepalanya rambut orang lain kecuali itu dianggap sebagai kedustaan. Ini tidak diperbolehkan. Jadi
banyak sekali kedustaan-kedustaan yang dilakukan para wanita dewasa ini itu tidak diperbolehkan. Apa saja di antaranya? Ada sebagian orang ya karena ingin memiliki atau tampak lebih tinggi maka dia membeli sandal yang memiliki hak tinggi. Hak tinggi tahu kan? Hak tinggi itu kayak jenggel. Ini tidak boleh. Ya, dahulu wanita dari kalangan Bani Israel mereka membuat fitnah karena hal itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian membeli pakaian dalam di mana pakaian tersebut ada tambahan-tambahan di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga ketika dipakai itu akan terlihat mungkin nampak cantik atau mungkin montok dan lain sebagainya. Maka ini juga tidak boleh. Ini sifatnya zur, menipu. Begitu pula peralatan-peralatan di mana ketika hal itu dipakai nampak tidak sesuai kenyataannya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Secara umum apa yang disampaikan ini adalah dilarang berdusta terhadap keadaan seorang wanita tersebut. Dua, haram bagi seorang wanita muslimah untuk menghilangkan keseluruhan alis mata ataupun sebagiannya dengan cara mencukurnya, memendekkan ataupun menggunakan zat yang menghilangkan keseluruhan atau sebagiannya. Karena tindakan ini termasuk dalam kategori nams yang pelakunya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anan nabiyyu namisah wal mutanammisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat namisah dan juga mutanammisah. An-namisah adalah yang menghilangkan keseluruhan rambut, alis, ya, atau menghilangkan sebagiannya untuk berhias. Ya. Hari-harinya dia di depan kaca, telaten, dipitili rambut-rambut alis tersebut, ya, agar kelihatan melengkung. Jadi yang tengah dicabut, yang bawah, kemudian yang kanan dan kiri dicabut yang ujung atas biar kelihatan melengkung seperti bulan sabit. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi dicukur. Apalagi diobati sehingga apa? Tidak tumbuh. Kemudian diganti dengan pensil. Ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Ini larangan. Dilaknat menunjukkan tentang hal ini dosa besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu benar-benar mereka mengubahnya. Mana syaitan itu membisikkan kepada manusia agar melakukan begini dan begitu, kemudian manusia betul-betul melakukannya ini. Ini di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, 119. Termasuk dalam perkara ini banyak ya ummahat, ya. Seperti apa yang dilarang, yaitu memakai behel. Jadi memakai behel saniki sing dikawati mboten namung pager, Pak. Berarti untu-untu dikawati. Ini tidak boleh. Ada dua penjelasan. Di antaranya apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lainnya. Apabila hal itu bukan karena kebutuhan di mana dia terhalangi atau menjadikan aib karena itu, ya, maksudnya
Mungkin ada gigi yang ketika dipakai mengunyah, niku notok, kemudian dia kesulitan, terpaksa ini harus dipangkas ataupun ditata, maka hal seperti ini dibolehkan. Tapi kalau hanya ingin untuk menambah kecantikan, maka tidak boleh. Maka tidak diperbolehkan. Demikian pula menyambung idep, nggih Pak nggih. Sampai kayak Pak, cuyu mlaku. Piuk 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 piuk. Maka ini semuanya tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ini adalah kepalsuan. Dalam sebuah hadis disebutkan an Ibnu Mas'ud annahu qala la'anallahu wasimati wal mustausimati. Allah melaknat orang yang menato dan juga wanita yang minta ditato. Wa namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah subhanahu wa ta'ala. Faqala ala al-anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillahi azza wa jalla. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian di sini Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang menato dan wanita yang meminta ditato. Wanita yang menghilangkan alis dan minta dihilangkan alisnya. Serta wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan. Kemudian ada seorang wanita berkata kepada Ibnu Mas'ud, Allah melaknat, aku mencari di dalam kitabullah, tapi tidak aku dapatkan. Coba kamu ulangi, cari lagi. Baca lagi, kemudian mendatangi Ibnu Mas'ud lagi. Aku ulangi, aku cari, tidak ada. Kemudian Ibnu Mas'ud membawakan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hasr 59 ayat 7 ini. Apakah saya tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah berfirman, "Ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang darinya, maka tinggalkanlah. Ini yang dimaksudkan. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa banyak wanita hari ini telah diuji dengan berbagai macam penyakit yang membahayakan, yang merupakan dosa besar, sehingga menjadikan mencabut bulu alis sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Tidak dibolehkan wanita mentaati suaminya jika suami tersebut memerintahkan hal itu. Karena Rasulullah menyebutkan la ta'ata lil makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk bila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali sekarang ini wanita-wanita yang mereka tidak lagi memperhatikan agamanya. Kita lihat, ya, sekali lagi kita tidak menghukumi yang datang, ya, tetapi ini kita lihat secara umum bahwa hampir tidak kita jumpai di mana wanita keluar mereka tidak bersolek. Hampir semuanya bersolek, menggunakan parfum, kemudian menggunakan wangi-wangian yang lain. Hal ini dilarang keras di dalam agama Islam. Hal ini dilarang oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi wanita muslimah untuk merenggangkan gigi dengan tujuan mempercantik. Ya. Yaitu dengan mengikirnya sehingga terdapat celah di antara gigi lantaran kecintaannya terhadap
kecantikannya. Jadi gigi-giginya biar kelihatan seperti mentimun, biji mentimun, kemudian dikikir-kikir kecil-kecil. Ya, ini tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh. Ya. Kecuali seperti yang kita katakan di depan, di mana gigi tersebut mengganggu ketika mengunyah atau ketika dikatupkan, ini menotok yang lain sehingga perlu untuk diperbaiki, hal itu dibolehkan. Sebagaimana dahulu ada seorang sahabat ketika perang maka terpotong hidungnya. Kemudian dia tutup dengan daun. Aku tidak tahan dengan baunya. Kata Rasulullah, tutuplah dengan emas. Kemudian hidung itu pun ditutup dengan emas. Dalam rangka untuk menutup aib agar orang tidak jauh darinya. Ini gigi tidak boleh untuk dikikiri agar kecil-kecil. Ini tidak boleh. Adapun jika terdapat kejelekan pada gigi dan diperlukan adanya perbaikan untuk menghilangkannya, atau adanya kesusahan pada gigi dan membutuhkan perbaikan untuk menghilangkan kerusakan tersebut, maka ini tidak mengapa. Dikarenakan hal tersebut merupakan pengobatan dan harus dilakukan oleh dokter spesialis. Benten kali hanya untuk mempercantik. Ini yang tidak diperbolehkan. Begitu pula diharamkan bagi orang-orang meskipun mereka memiliki uang untuk menambahkan daging-daging tertentu di dalam anggota badan tertentu. Ini tidak boleh. Umpamanya hidungnya tesek, kemudian biar bangir, biar mancung, kemudian operasi plastik ataupun yang lainnya sehingga kelihatan mancung. Tidak boleh. Kemudian juga janggutnya biar seperti lebah gandul. Kemudian ditambah lagi daging di sisi dagunya sini. Tidak boleh. Apalagi dia operasi dari laki-laki menjadi perempuan. Coba bayangkan, kira-kira kalau dia tidur itu tempatnya di mana? Ikut laki-laki apa ikut perempuan? Terus ketika dia sholat ikut sop laki-laki apa sop perempuan? Membingungkan. Maka ini tidak boleh seperti itu. Kekurangan hendaknya diterapi, bukan? Ya, kemudian dioperasi ganti alat kelamin atau transgender, ini tidak boleh. Kemudian yang keempat, diharamkan bagi wanita muslimah untuk menato tubuhnya. Subhanallah, apa yang dilarang dalam Islam ini ternyata dewasa ini dilakukan banyak kaum laki-laki maupun perempuan yang mereka jauh dari tuntunan agama. Karena Rasulullah SAW melaknat al-washimah, yaitu orang yang menato, dan al-mutausimah, yaitu wanita yang ditato. Ya, dua-duanya tidak boleh. Itu cuman kecil loh, cuman buat andeng-andeng apa enggak boleh sih? Enggak boleh. Berarti andeng-andengnya ya palsu. Tidak boleh. Ya, maka dia tidak boleh membuat andeng-andeng. Dulu ada saat-saat tren seperti itu, buat andeng-andeng dari tato. Ini tidak boleh. Ini termasuk dosa besar karena Rasulullah SAW melaknat orang yang melaksanakannya. Sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali dari dosa besar. Ini salah satu definisi yang disebutkan Imam Az-Zahabi, bahwa dosa itu terbilang dosa besar apabila ada ancaman neraka, kemurkaan Allah, laknat Allah maupun laknat Rasulullah SAW. Ini sebagai dosa besar yang dilakukan tersebut. Kemudian yang kelima, hukum mewarnai kuku dan juga rambut. Mewarnai kuku seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata,
mewarnai kuku tangan dan kaki dengan inai. Disunahkan bagi wanita yang sudah bersuami. Berdasarkan beberapa riwayat hadis yang masyhur. Sebagaimana dalam riwayat berikut bahwa wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha kemudian menanyakan kepadanya tentang mewarnai kuku dengan inai. Aisyah menjawab, la ba'sa bihi. Walakin akrahuhu kana hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu rihahu. Tidak mengapa memakainya, kan tetapi aku tidak menyukainya karena kekasihku Rasulullah tidak menyukai baunya. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain, ya, aw ma'at imra'atun min wara'i sitri biyadiha kitabun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang wanita memberikan isyarat tangannya dari balik takbir dengan membawa sebuah tulisan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, ya, faqabada Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu wa qala ma adri ayadu rajulin am yadu imra'atin. Aku tidak tahu ini tangan laki-laki apa perempuan, kata Rasulullah. Qalat fal yadu imra'atin. Aisyah menjawab, itu tangan perempuan ya Rasulullah. Qal law kanat imra'atan la ghayyarat adfaraha, yakni bil hina. Rasulullah kemudian berkata, ya, tangan wanita, jika seorang wanita tentu ia mengubah kukunya dengan inai. Nih, boleh mengubah kuku dengan inai. Ya, pacar, ya Bang, ya. Ini biasanya yang ibu-ibu tahu, Pak. Pacar. Akan tetapi tidak diperbolehkan mewarnai kuku dengan sesuatu yang keras dan menghalangi toharoh. Jadi ada hiasan atau perhiasan atau berhias bagi wanita yang dibolehkan, ada juga yang tidak dibolehkan. Seperti yang tidak bolehkan mewarnai kuku dengan kitek. Ya, kitek ini semacam cat. Ini keras dan ini tidak boleh. Kenapa? Karena menghalangi air wudhu sampai pada kuku tersebut. Ya. Maka hendaknya ketika berwudhu tidak ada yang terhalangi. Semuanya tersentuh air. Meskipun dengan cat atau kitek, ya, atau mungkin lelean lilin dan lain sebagainya, maka tidak boleh. Harus dibersihkan dulu baru dia berwudhu. Ya, tersampainya air kepada kulit ini. Jadi kalau menggunakan kitek dan lain sebagainya ini dilarang. Kemudian menyemir rambut. Adapun menyemir rambut kepala wanita, jika karena uban, maka menyemirnya diperbolehkan dengan selain warna hitam. Berdasarkan keumuman larangan Rasulullah SAW tentang menyemir dengan warna hitam. Ya Bang, tadi umpamanya ibu-ibu itu sudah ada yang mulai beruban, boleh dia disemir dengan selain hitam. Tapi justru kadang orang umum itu malah disemir yang hitam. Kenapa sebabnya? Ada yang tahu? Karena agar tampak pada pandangan manusia dia belum beruban. Nah, ngoten ta, Pak? Seperti itu. Walah, sih awet nemen jenengan, Bu. Wong nggih, wong kula niki enten ayem jebule rambutnya semiran ireng. Padahal putih. Kita sebagai orang Islam itu tidak perlu malu dengan manusia. Kenapa? Karena kita sudah sering kita sebut sesungguhnya hidup kita itu untuk lillah, bukan linnas. Untuk Allah, bukan untuk manusia. Tidak perlu kita minder, kita takut, kita malu karena sudah beruban, mungkin tampak tua dan lain sebagainya. Tidak masalah.
Kalau ingin disemir, maka disemir selain warna hitam. Begitu pula ibu-ibu atau ummahat, itu dia boleh memerintahkan suaminya untuk menyemir rambutnya dengan selain warna hitam. Imam Nawawi rahimahullah berkata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita terkait larangan menyemir rambut dengan warna hitam. Inilah mazhab kami. Adapun menyemir rambut kepala seorang wanita dari warnanya yang hitam diubah dengan warna yang lain, maka hal ini tidak diperbolehkan. Jadi umpamanya rambut wanita ini masih hitam, ben rotok kebule-bulean, jadi dia semir napa? Kuning atau keemas-emasan. Ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Dikarenakan tidak adanya kebutuhan akan hal tersebut. Juga karena warna hitam untuk rambut merupakan keindahan dan bukan kejelekan yang membutuhkan untuk dirubah. Nah, ketika tahu seperti ini ternyata banyak sekali orang-orang yang mereka rambutnya jane ceireng kemudian dirubah menjadi putih ataupun kuning. Ya, biar disebut orang bule atau menyerupai bule. Kadang-kadang kita melihat aja ngelus dodo, wis ora patut, tekad wae dilakukan seperti itu. Bule desa. Ini tidak diperbolehkan. Kalau umpamanya janggut boleh Pak disemir, semir dengan warna kuning selain hitam itu boleh. Makanya mahat itu kalau suami itu usahakan untuk punya janggut atau jenggotnya jangan boleh dicukur. Ini termasuk sunnah. Sunnah bukan artian dalam hukumnya boleh lakukan boleh tidak, tapi salah satu jalan yang ditempuh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Mereka memelihara janggut mereka. Jangan malah dikendor-kendori. Janggut pitu mbok ngopak ra patut blas. Ya, suami dikatakan seperti itu ya langsung down. Akhirnya apa? Setiap hari pegang silet terus. Cukuri anggere esuk wis dicukuri terus. Maka jadilah seorang istri kira-kira yang bisa memberikan semangat motivasi suaminya untuk menjalankan agama. Jangan malah ngendor-ngendori. Iki nyambung pora iki mburi. Bisa nyambung Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan. Seorang wanita diperbolehkan berhias dengan emas dan perak sebagaimana mestinya berdasarkan ijma' para ulama. Hanya saja ia tidak boleh memperlihatkan perhiasan tersebut di depan laki-laki yang lain bukan mahramnya. Sebaliknya ia harus menutupinya terutama ketika keluar rumah agar tidak menarik pandangan laki-laki kepadanya. Karena hal itu merupakan fitnah. Seorang wanita dilarang memperdengarkan suara perhiasan yang berada di kaki. Jadi memperdengarkan gemerincing saja tidak boleh, apalagi menampakkannya. Jangan meniru orang-orang yang awam, yang tidak memiliki agama atau yang tidak punya bekal agama yang cukup, di mana mereka memakai jilbab kalonge ra ketok. Sidane disingkap diketoke kalonge. Kalung kok nandur jilbab ya ora patut. Wonten niku. Karena itu memang sebenarnya ditampakkan di rumah, ngeten. Bukan di tempat-tempat umum. Barang kesendal wong tangisan. Maka yang seperti ini jangan sampai ditiru orang-orang yang telah mengaji. Kemudian
Lantas bagaimana dengan perhiasan yang terlihat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yabdribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ini dilarang di dalam surat An-Nur, surah yang ke-24 ayat 31. Ya umahat, ini yang bisa kita sampaikan karena saya lihat sudah jam 5. Saya harap antuna semuanya tidak ngantuk dan bisa mencerna, bisa mengamalkan. Ya, hal itu bisa ditandai mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya persilahkan. Monggo. Terkait masalah rumah tangga maupun apa yang kita bahas berupa perhias dan juga perhiasan wanita. Saya persilahkan, monggo. Gigi palsu nggih. Gigi palsu apabila ini dibahas oleh para ulama. Nih. Apabila hal itu dipakai untuk kebutuhan nggih, Pak. Kebutuhan ini dibolehkan. Nggih, untuk mengunyah itu dibolehkan untuk kebutuhan. Tapi kalau umpamanya dia menggunakan gigi palsu ini dalam rangka untuk penampilan saja atau ataupun tren, maka seperti itu tidak diperbolehkan. Nggih. Ngaten nggih, Pak. Mungkin ada pertanyaan tidak dari Mahat? Tidak ada ini. Cukup. Kalau tidak ada saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.